Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rosyuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Basis Data dan teman-teman semua yang kami banggakan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan materi tentang basis data hari ini. Sebelum memasuki ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Sultoni dengan NIM 056 dengan rekan saya. Saya dan Syariansyah dengan NIM 057. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan yang diorganisasikan sesuai struktur tertentu dan disimpan dengan baik. Dalam prakteknya, basis data memungkinkan berbagai pihak untuk menyimpan, memperbarui, dan mengambil data dengan cepat serta akurat. Hal ini menjadikan basis data sebagai tulang punggung berbagai sistem informasi modern, mulai dari sistem perbankan, e-commerce, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan digital. Yang kedua ada perkembangan DBMS. Perangkat lunak DBMS yang sangat luas digunakan pada pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an, khusus untuk komputer mikro. Sedang untuk komputer mini dan mainframe multi-user dengan sistem operasi IBM VMS atau Unix, orang justru tidak menggunakan DBMS khusus, tapi membangun aplikasi dengan menggunakan bahasa COBOL yang memang dilengkapi dengan operasi file yang cukup lengkap dan sangat berorientasi ke basis data atau database minded. Yang selanjutnya ada lingkup penerapan basis data. Yang pertama ada Computer Aided Design atau CAD. Basis data untuk CAD harus dapat menampung data yang berkaitan dengan desain perekayasaan atau yang berbentuk grafis, seperti objek-objek dua atau tiga dimensi dengan berbagai properti dan relasi antar objek-objek tersebut. Yang kedua ada Computer Aided Software Engineering atau yang disingkat CASE. Basis data untuk CASE harus dapat menampung data yang dibutuhkan untuk membantu para pembangun aplikasi. Data semacam ini meliputi kode sumber, ketergantungan antar modul-modul aplikasi, definisi dan pemakaian variabel dan histori pembangunan aplikasi. Yang ketiga ada basis data multimedia. Basis data multimedia ini harus dapat mengelola gambar, data spesial atau ruang, audio, suara, dan musik, video, dan sejenisnya. Yang ketiga ada Office Information System atau OIS. Otomatisasi perkantoran mencakup pemakaian aplikasi yang berbasis workstation untuk pembuatan dan pengambilan dokumen, untuk surat menyurat elektronik, untuk mengatur jadwal dan pertemuan, dan sebagainya. Sebuah basis data OIS harus dapat mengakomodasi kebutuhan untuk mencari jadwal yang berhubungan atau mencari dokumen tertentu baik berdasarkan judul maupun isi dokumen. Yang kelima atau yang terakhir, basis data hypertext. Hypertext adalah teks yang diperiksa dengan link atau penghubung yang menunjuk ke dokumen-dokumen yang lain. Basis data ini di dunia internet atau yang lebih dikenal dengan World Wide Web merupakan basis data hypertext, bahkan sekaligus juga termasuk basis data dan multimedia. Next. Baik, untuk selanjutnya ada perkembangan dan kompleksitas dunia nyata. Perkembangan teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang demikian cepat dewasa ini sebenarnya tidak banyak kontribusinya dalam mempermudah pekerjaan perancangan basis data. Berat atau ringannya pekerjaan perancangan basis data lebih banyak disebabkan oleh perkembangan dan kompleksitas dunia nyata yang ingin diakomodasi dalam sebuah sistem basis data. Berikut beberapa alternatif pendekatan perancangan basis data. Yang pertama, memulai perancangan basis data dari hal-hal pokok. Pendekatan ini dilakukan dengan lebih dulu memilih sejumlah himpunan entitas dan sejumlah aturan yang pokok dalam pengoperasian sistem. Yang kedua, memulai perancangan basis data dengan sejumlah asumsi.
Asumsi-asumsi diciptakan untuk menyederhanakan sistem secara sementara dan bisa tidak sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Cara pendekatan ini lebih cocok diterapkan pada sebuah sistem dengan fakta-fakta hasil analisis yang masih lemah atau meragukan, dan sebaiknya tidak diterapkan untuk sebuah sistem yang sebaliknya, yang telah memiliki kepastian hasil analisis. Yang ketiga, memulai perancangan basis data dengan menerapkan strategi penyelesaian terhadap sistem lain yang sama atau relevan dengan sistem yang sedang kita tinjau. Dengan pendekatan ini, kita seolah mengambil jalan pintas untuk langsung berusaha memperoleh solusi akhir, dengan menyadari bahwa pembangunan sebuah solusi adalah siklus, maka kita tidak terpaku pada kompleksitas persoalan, tetapi pada keinginan untuk merealisasikan harapan-harapan dari hadirnya sebuah solusi dalam bentuk akurasi, kemudahan, dan kecepatan. Next. Yang selanjutnya ada perangkat lunak untuk perancangan basis data. Nah, untuk perangkat lunak ini ada 9. Yang pertama ada MySQL. MySQL ini merupakan salah satu aplikasi database yang populer di antara aplikasi database lainnya. Aplikasi satu ini dikembangkan oleh Oracle Corporation dan bersifat open source sehingga dapat diunduh secara gratis di bawah lisensi General Public License. Yang kedua, ada Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server ini adalah salah satu aplikasi database terbaik untuk proyek yang memproses data sensitif. Kelebihan ini ditunjukkan dengan fitur data discovery classification yang membantu mengelompokkan data publik, private, dan umum. Yang ketiga ada MariaDB. MariaDB sendiri adalah sebuah aplikasi database relasional yang bersifat open source sepenuhnya dan bisa diunduh secara gratis. Skalabilitasnya tidak diragukan lagi. Dengan fitur, MariaDB memungkinkan adanya penambahan kapasitas penyimpanan data hingga ukuran petabyte. Yang keempat ada Oracle. Oracle adalah aplikasi database relasional perbuatan Oracle Corporation yang banyak digunakan. Salah satu alasan karena memiliki performa yang tinggi dan mampu menjaga kecepatan pemrosesan data secara stabil meskipun beban kerja semakin besar. Yang kelima ada PostgreSQL. Ini adalah aplikasi database non-relasional yang memungkinkan penyimpanan dan pengembalian data yang aman. Aplikasi ini juga dapat merespon permintaan dari perangkat lunak atau aplikasi lain. Yang keenam ada SQLite. SQLite adalah database open source yang sangat kecil dan sering digunakan oleh para programmer untuk ditanamkan pada aplikasi Android. SQLite berbeda dari aplikasi database client server seperti kebanyakan sistem manajemen database lainnya, melainkan file tunggal atau beberapa file saja. Yang ketujuh ada PHPMyAdmin. PHPMyAdmin ini sangat cocok untuk Anda yang berfokus pada pengembangan situs web, terutama yang berbasis WordPress. Ada beberapa keunggulan yang bisa didapatkan melalui PHPMyAdmin ini. Salah satu dari keunggulannya yaitu penggunaan antarmuka pengguna untuk mengelola database. Yang kedelapan ada MongoDB. MongoDB ini adalah aplikasi yang cukup dikenal di kalangan software dan website developer karena performanya sangat baik. Performa tersebut didukung dengan penggunaan format bahasa JSON yang membuat pemrosesan data menjadi lebih cepat dan tidak berat tanpa memerlukan pemrosesan ulang. Dan yang terakhir ada Microsoft Access. Nah, untuk Microsoft Access ini adalah salah satu aplikasi database yang rilis sejak tahun 1992. Aplikasi ini mudah digunakan dan sangat disukai oleh banyak developer pemula. Fitur-fiturnya cukup sederhana, mulai dari built-in wizard, template, dan query untuk melakukan modifikasi database. Baik, untuk kesimpulan pada materi basis data hari ini yaitu basis data memainkan peran penting dalam era digital saat ini, di mana pengelolaan informasi yang efektif dan efisien menjadi sangat penting di berbagai sektor kehidupan. Perkembangan DBMS dari masa ke masa telah menunjukkan peningkatan signifikan baik dari segi kapabilitas, teknis maupun fleksibilitas penggunaan, termasuk munculnya berbagai jenis perangkat lunak basis data baik yang bersifat komersial maupun open source. Lingkup
penerapan basis data pun semakin luas, tidak hanya dalam bentuk data konvensional, tetapi juga dalam bentuk data kompleks seperti multimedia hypertext dan sistem otomatis perkantoran. Kompleksitas dunia nyata yang terus berkembang menuntut strategi perencanaan basis data yang adaptif dengan pendekatan yang mempertimbangkan fleksibilitas, akurasi, dan efisiensi. Untuk itu, berbagai perangkat lunak bantu telah hadir untuk mempermudah proses perancangan dan implementasi basis data, dari perencanaan awal hingga pemeliharaan operasional. Baik, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan terkait materi basis data hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar. Sertakan NIM dan nama. Nanti kami akan menjawab lewat kolom komentar juga. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, and comment.